Halo netizen, ini adalah Mini Countryman facelift. Nah, jadi di bulan April 2021 kemarin, tepatnya di acara IMS Hybrid 2021, Mini Indonesia menghadirkan Countryman versi facelift ya, yang udah lebih dulu keluar di luar negeri ya, dan akhirnya sekarang juga hadir di Indonesia. Dan karena Mini Countryman yang pre-facelift itu juga sudah dirakit lokal, yang versi facelift ini pun tetap dirakit lokal ya, di pabriknya Gaya Motor di daerah Sunter. Dan ini adalah yang varian Cooper S, jadi tipe yang di tengah-tengah ya, karena di bawahnya ini ada tipe Cooper yang mesinnya 1500 cc, Cooper S yang ini yang mesinnya 2000 cc 4 silinder, dan ada yang versi John Cooper Works yang di atasnya. Dan ini juga merupakan unit press car dari BMW Indonesia yang kita lagi pakai di kendara untuk review jalan ya. Buat kalian yang pengen tahu impresi berkendara seperti apa, bisa lihat di video yang ada linknya di bawah kalau misalnya videonya udah tayang ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Untuk kuncinya juga masih sama seperti mini modern ya, yang modelnya tuh unik banget, dia bulat dan ada tombol unlock, lock di logo mininya, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada akses keyless entry, cukup tekan tombol ini aja untuk membuka dan mengunci pintunya. Nah, untuk di bagian dalam, interiornya masih mirip-mirip seperti Countryman yang pre-facelift juga ya. Jadi dia sudah dilapisi kulit joknya, dan joknya ini juga semi bucket seat ya, yang ini juga tebel banget dan lumayan memeluk kalau kita lagi menikung kencang. Untuk pengaturannya sudah elektrik, baik di kanan ataupun di kiri depan. Lengkap juga, bisa dinaik turunin, bisa di naik turunin juga atau di tilt ya. Bagian depannya bisa diubah juga senderannya, dan lumbar supportnya bisa diatur 4 arah. Ada memory seat 2 slot juga. Dan di bagian sini juga ada penopang paha yang bisa dimajuin secara manual. Di bagian seal plate sini juga ada tulisan Mini Cooper S. Oke. Sekarang kita udah masuk ke dalam, dan untuk nyalainnya cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Yuk langsung kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Mini Countryman facelift, dan kita akan langsung bahas ke setirnya ya. Untuk setir juga dia masih mirip seperti yang versi pre-facelift, dia tebel banget dan ini udah dilapis kulit juga pastinya. Pengaturannya lengkap ya, bisa tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control serta speed limiter. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan audio kayak ganti track dan volume, voice command, dan angka tutup telepon. Dan di bagian bawah juga ada logo Union Jack atau bendera Inggris ya, karena Mini kan brand Inggris ya. Di bagian tengahnya sini juga ada logo Mini yang ada klakson dan airbagnya. Dan di belakang setir ada pedal shift yang lumayan besar ini ya, untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas sen yang masih kayak BMW jadul, yang masih ngikutin ke tengah ya, jadi dia nggak stay di posisi yang kita mau belok. Dan di sebelah kanannya ada tuas wiper yang sudah auto juga, dan ada pengaturan wiper belakang di sini untuk pengaturan intermittent timer atau sensitivitas dari sensor wipernya. Nah, yang di versi facelift ini, dia sekarang kedapatan speedometer baru yang ini menggunakan layar LCD display. Jadi jarum-jarumnya ini itu udah bukan jarum fisikal lagi, dan speedometernya pun juga jadi digital ya. Jadi kayak Mini GP atau Mini Cooper yang elektrik. Jadi lebih canggih gitu ya kelihatannya. Dan di sebelah kiri ada tachometer, ada speedometer di tengah, dan ada fuel gauge di sebelah kanan. Untuk MID-nya dia ada di tengah sini ya. Dia ada jam digital, ada temperatur udara luar, sisa jarak tempuh, dan di bagian bawah ada odometernya, masih baru banget ya, 1600 km juga belum. Dan ada konsumsi BBM-nya di sini. Ini konsumsi BBM rata-rata. Konsumsi BBM rata-rata semenjak kita terakhir riset, konsumsi BBM secara langsung, kecepatan rata-rata, trip meter, kalender, temperatur mesin, dan balik ke layout standar ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini.
Ada ventilasi AC yang khasnya Mini juga nih, bentuknya kotak, dan untuk buka tutup aliran AC-nya tinggal diputar aja. Pengaturan lampu ada di sini, dia sudah auto headlights dan ada fog lamp depan belakang, ada brightness panel instrumen. Di bagian sini nggak ada laci, dan khasnya produk BMW Mini ya, dia narik tuas cupnya itu harus 2 kali biar langsung kebuka gini ya. Ada OBD to scanner, dan untuk pedalnya juga masih model organ khas mobil Eropa, dan di sebelah kiri juga ada footrest yang nyaman banget untuk naruh kaki kiri. Untuk door trim ini soft touch semua, di bagian sini juga soft touch, di bagian bawah plastiknya juga tebel gitu ya, nggak berasa murah. Untuk audionya pun juga udah spesial ya, karena dia dari Harman Kardon sound system. Handle-nya juga masih ala-ala Mini yang bentuknya retro tapi agak kurang ergonomis ya, jadi kita bukanya tuh tangannya harus begini. Biasanya kan kalau buka pintu kan enaknya begini. Ada tombol central lock-nya juga, dan di bagian sini ada pengaturan tombol untuk spion, pelipatannya juga, dan all auto power window, ada window lock, dan di bagian bawah ada door pocket, cup holder, sama ada switch untuk membuka bagasi. Di bagian sini juga ada ambient light yang dia juga bisa diatur-atur warnanya. Di bagian sini juga ada simbol SRS curtain airbags. Seatbelt belum bisa diatur naik turun. Untuk sun visor dia ada card holdernya di sini, dan ada cermin dengan lampunya juga. Ada mikrofon buat kalau kita nelpon. Di sebelah kiri pun juga ada, dan sun visor kiri pun juga sama, ada cermin dan lampunya. Spion tengah sudah auto dimming, dan di bagian sini ada toggle switch banyak banget ya. Yang paling ujung itu untuk ngatur lampu baca kanan dan kiri, dan yang sebelah sini itu untuk ngatur ambient light. Dia kurang lebih ada 16 warna ya kalau nggak salah, dan warna-warnanya itu juga mencerminkan customer Mini ya, yang funky, yang trendy, yang anak muda gitu ya gairahnya. Jadinya warna-warnanya tuh lucu-lucu semua. Sama di bagian tengah ini untuk ngatur buka tutupnya panoramic sunroof. Dan kerennya dia punya plafon atau sunshade yang bisa ditutup walaupun kacanya dibuka. Jadi kita bisa milih mau udara segar tapi nggak terlalu banyak angin yang masuk ke mobil, atau kalau kita tutup ini juga kita bisa buka kacanya. Jadi benar-benar fleksibel, dan ada mode ventilasinya juga ya. Di belakang pun juga sama, jadi dia bisa dibuka dan tutup secara terpisah. Untuk toggle switch yang ini untuk nyalain semua lampu di interior ya. Dan di bagian tengah dia masih khasnya Mini ya, dia ada center fascia yang bulat-bulat gini, dan mencerminkan Mini yang dulu kan punya speedometer di tengah ya, tapi sekarang udah dipindahin ke balik setir. Dan kalau misalnya kita lihat menu utamanya dia seperti ini, jadi dia ada beberapa menu, dan dia ada sambungan untuk Mini Connected, ada settingan mobil, ini banyak banget ya, setting kendaraan, lampu interior, lampu eksterior, settingan kunci-kunci dan bagasi. Ada speed warning juga, jadi dia akan mengingatkan kita kalau kita melebihi kecepatan tertentu. Ini untuk sensor parkir otomatis, jadi kalau kita udah ngedeketin suatu objek dia akan membunyikan sensor parkirnya. Ada green limit, jadi ini kayak Eco Pro lah kalau di BMW. Dia bisa memberitahukan kalau kita udah ngelewatin kecepatan tertentu. Climate controlnya juga bisa dikurangin kinerjanya biar lebih irit, dan ada mode coasting. Jadi kalau kita lagi cruising di jalan tol, kalau misalnya kita lepas gas, dia akan mendiskoneksikan antara mesin dan transmisi ya, biar kesannya tuh kayak di netral. Jadinya kita bisa meluncur mobilnya. Dan di juga ada auxiliary ventilation. Sistem setting juga banyak nih, ada sambungan mobile device, ganti bahasa, setting layar di tengah juga bisa diatur kayak brightness-nya, instrument cluster-nya pun juga apa yang mau ditampilin juga bisa dipilih. Dan ada central display, yang dimaksud itu adalah ambient light yang ada di pinggir layar ini ya, karena secara defaultnya dia seperti ini. Dia jadi kayak ada tachometernya gitu, tapi kita bisa pilih mau menampilin mode berkendara atau nampilin ambient light.
tapi enakan nampilin engine speed ya, atau tachometer. Dia juga ada navigasi, petanya juga cukup update. Di sini ada notifikasi, jadi kalau ada problem di mobilnya dia akan memberitahu. Komunikasi ya, ini untuk sambungan telepon ya, dan ada media dan radio. Untuk koneksinya juga lengkap, dia ada radio FM, Bluetooth, iPod, dan Apple CarPlay yang sudah wireless. Cuma untuk Android Auto emang belum ada, jadi agak nggak guna sih kalau gue pakai ini ya. Dan untuk kamera mundurnya dia seperti ini. Dia juga ada adaptive guideline dan indikator sensor parkir depan belakang. Serta di sebelah sini juga banyak yang bisa diatur, kayak parkir otomatis, ada on off kamera belakang, brightness dan kontrasnya juga bisa diatur, sama ada jarak atau guidance lainnya juga bisa kita nyalain, dan ada obstacle marking. Jadi kalau kita makin dekat ke objek, dia akan kayak muncul kayak kotak-kotak yang berubah warna dari oranye ke merah semakin kita deket ya. Dan seperti itu untuk di bagian layar tengahnya. Untuk di bagian bawah sini dia tetap ada tombol-tombol yang tadinya itu tombol timbul, sekarang jadi kayak capacitive button gitu, tapi dia ada rasanya gitu ya. Jadi walaupun kita pencet itu kayak kelihatan satu tombol, tapi ini bisa ditekan gitu. Jadi bener-bener kayak kita neken tombol. Dan masih ada tuning knob di tengahnya. Lanjut ke bagian bawah. Untuk AC juga tetap sama seperti yang versi pre-facelift, yaitu udah menggunakan dual zone automatic climate control. Di tengah sini ada fan speednya, kita bisa milih mau auto atau enggak. Arah AC juga bisa ke muka, ke kaki, dan ke kepala ya. Banyak banget. Untuk temperatur pengemudi ada di sini, yang paling panas itu 28, paling dingin 16. Sebelah kiri untuk temperatur sebelah kiri, dan ada defroster depan, defogger belakang. Ada sirkulasi AC yang bisa diatur secara otomatis mau buka atau tutupnya, atau kalau di M ini dia manual, jadi artinya dia ketutup terus. Ada mode AC dan ada mode max AC, jadi satu tombol aja dia langsung ke posisi yang paling dingin untuk pendinginan yang cepat. Dan di bagian bawah sini juga ada toggle switch yang lumayan banyak ya. Tadi ada start stop engine button, di sini untuk mematikan auto stop start atau idling start stop lah ya, biar dia akan mematikan mesin ketika kita lagi di lampu merah untuk menghemat BBM. Yang paling kiri ini untuk matiin sensor parkir. Ada tombol traction control yang kalau dipencet sekali doang itu matiin traction control, tapi kalau ditahan dia akan mematikan dynamic stability control atau DSC. Dan di bagian sebelah sini juga ada mode berkendaranya, ada 3 ya, ada green, ada mid, dan ada sport. Dan dia juga punya adaptive damper, jadi kalau misalnya kita ke green itu dia akan halus gitu ya pengendaraannya, tapi kalau kita pindahin ke sport dia akan mengeras suspensinya biar lebih lincah gitu ya kalau di tikungan. Di bagian bawahnya ada 2 buah koneksi ya, satu koneksi USB dan satu lagi untuk power outlet 12 volt biasa. Ada tempat penyimpanan kabel koin, ada 2 buah cup holder, dan untuk transmisi sekarang seperti ini ya, dia sudah menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan, jadi sama seperti Mini yang hatchback juga atau BMW X1 ya, karena kan mereka sharing platform yaitu BMW UKL. Untuk pindah gigi tinggal pencet injak rem dulu, pencet unlock, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah ke depan untuk netral, dan pencet unlock lagi, dorong ke depan full untuk masuk gigi mundur. Dan kalau kita lagi di posisi drive, kita bisa geser ke kiri untuk masuk ke mode sport atau mode manual mode yang bisa diatur dari tuas transmisi atau pedal shift. Tadi ada 7 percepatan untuk turun gigi ke depan, naik gigi ke belakang. Untuk posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di atasnya. Di belakang sini juga ada electronic parking brake, dan ada controller untuk layar tengah juga ya, ada tombol menu utama, media, communication, peta, navigasi, tombol back, dan tombol option. Di belakang sini juga ada storage lagi, storage terbuka gini dengan USB Type-C, dan di bagian tengah sini ada armrest yang ini juga empuk, sama di bagian dalam sini ada wireless chargernya. Cuma karena dia modelnya ketutup jadi mungkin akan bikin handphone kita cepet overheat ya. Dan di bagian sini ada glove box yang soft opening, dan sudah ada alat pemadam api ringan juga ya, karena udah wajib di semua mobil baru di 2021.
Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan untuk di Mini Countryman facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Mini Countryman ini. Nah, untuk di jok belakang ini adalah posisi mengemudi gua, tinggi gua 170 cm dan di belakang sini masih ada 3 jari ya. Tapi ini yang di bagian luar. Kalau misalnya di bagian dalam, karena di sini kan ada cekungannya gitu, kita masih dapat 3 jari setengahan lah ya. Jadi lumayan lega. Dan ada seat back pocket juga di kanan dan kiri. Di belakang center console juga ada ventilasi AC untuk menambah kenyamanan penumpang belakang, dan ada koneksi USB Type-C untuk nge-charge gadget. Untuk di bagian tengah sini juga ada gundukan yang besar untuk knalpot, dan untuk yang di luar negeri atau yang versi John Cooper Works kan dia all wheel drive. Jadi ada saluran untuk kopel ya ke gardan belakang. Cuma kalau yang di versi Cooper S ini dia masih penggerak roda depan. Untuk di bagian atas juga ada ambient light dan ada lampu baca kanan kiri untuk penumpang belakang. Dan seperti yang gue bilang tadi, di belakang sini penutup kacanya juga bisa dibuka atau ditutup secara terpisah, jadi nggak perlu ngikut depan ya untuk pembukaan plafon dari sunroofnya. Ada grab handle dengan gantungan. Untuk di door trim belakang ini juga sama seperti di depan, soft touch di mana-mana. Untuk di bawah plastiknya juga tebel, handle pintunya juga sama uniknya seperti di depan. Ada speaker di belakang sini, dan untuk switch power window-nya dari sini dia turun sampai habis dan sudah all auto juga. Di bagian bawah juga ada door pocket yang lumayan lebar. Seatbelt juga ada di sini. Untuk di tengah dia juga ada headrest adjustable, jadi bisa buat 3 orang di belakang sini, dan ada armrest dengan 2 buah cup holder yang ini modelnya BMW banget ya. Untuk di bagian sini ada input isofix juga buat naruh kursi bayi, dan untuk recline dari si bagian jok pinggirnya itu juga bisa diatur menggunakan tali yang di sini, dan pelipatan joknya itu juga bisa diatur 40 20 40. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mini Countryman facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mini Countryman ini. Untuk mesin masih sama seperti yang versi pre-facelift ya. Ada 2 pilihan, mesin 1500 cc turbo 3 silinder untuk yang versi Cooper, dan untuk Cooper S yang seperti di depan kita ini dia menggunakan mesin 2000 cc twin power turbo 4 silinder, kodenya B48B20, tenaganya sekitar 190 HP dan torsi sekitar 280 Nm, dan dia disalurkan ke roda depan melalui transmisi dual clutch 7 percepatan. Dan di atasnya dari si Cooper S ini masih ada yang lebih kencang lagi ya, yaitu si Mini John Cooper Works yang menggunakan mesin yang sama tapi dengan internal dan output yang berbeda lagi ya. Dia bisa sampai 300 horsepower dan dia juga all wheel drive ya. Jadi depan belakangnya itu rodanya akan berputar menyalurkan tenaga yang gede itu ke jalan. Untuk ruang mesin juga masih rapi, khas mobil Eropa kekinian dengan engine cover yang rapi. Di sini ada tulisan Mini dan ada tulisan Twin Power Turbo juga. Dia juga ada kayak strengthening beams atau fruit bar ya untuk menambah rigiditas bodi. Dan langsung kita tutup aja yuk. Untuk tampilan depan dari si Mini Countryman facelift ini juga sekarang jadi lebih fresh, dan karena Countryman ini kan versi crossovernya dari Mini, dia jadi lebih rugged kelihatannya ya, kayak bumpernya itu lebih garang gitu ke sana, jadi kayak lebih macho dan lebih kesana adventurean gitu ya dibandingin yang versi pre-facelift. Dan di unit ini juga rame banget ya karena dia ada striping di bagian kap mesin, atapnya juga dia hitam, si cover spion juga hitam, dan pinggiran lampunya pun juga hitam, jadi banyak black accentnya di bagian mobil ini. Untuk yang S juga dia ada emblem S di bagian kap mesin, dan untuk lampunya juga dia masih sama seperti yang versi sebelumnya, tapi dia
teknologi yang sama ya, untuk bentuknya sedikit berbeda. Dan kalau yang di versi facelift ini bisa dilihat ya, di sini ada logo Mini di bagian dalamnya, dan dia juga tetap adaptif LED yang bisa menyinari rambu-rambu di jalan tol. Yang kemarin gue udah coba juga di tol Cipularang, itu brilian banget lampunya. Untuk lampu sennya juga LED yang mengelilingi lampunya, dan kalau lagi mati dia akan bergantian sama daytime running lights atau DRL. Untuk di bagian bawah dia ada lampu senja sama fog lamp di bagian bawahnya. Sensor parkir dia ada 6 titik di bagian depan. Untuk di bagian sini juga ada channel untuk aliran udara ya, biar lebih aerodinamis. Untuk velgnya juga dia seperti ini yang versi facelift, dia chunky banget dan kelihatan kayak SUV gede gitu ya jadinya. Di sini dia menggunakan Goodyear Eagle F1 asymmetric tree yang berukuran 225/45 R19. Dan yang kerennya juga di sini ada tulisannya Made in Germany, jadi bannya CBU ya, walaupun mobil rakitan Indonesia. Di rem depan juga gede banget, dia sudah display depan belakang, dan teknologi pengereman pasti sudah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan ada torque vectoring segala macam, lengkap lah pokoknya. Dan karena dia SUV ya, dia ada claddingan hitam di bagian samping bodi, ada silvernya juga di bagian bawah. Di bagian samping sini untuk yang S juga ada logo S, dan ada lampu sen di bagian bawahnya. Untuk cover spion juga seperti ini, dia polos, nggak ada lampu sennya karena udah ada di sini, dan dia juga warnanya hitam di unit ini. Belum ada blind spot monitoring juga sih, dan ada handle pintu yang sama seperti perintilan di aksesoris, dia berwarna hitam. Untuk di atas dia ada roof rail tapi normal, nggak warna hitam, dia silver biasa aja. Untuk tangkinya dia ada di sebelah kanan. Dia dianjurkannya minimal round 91, tapi lebih baik diisi round 95. Dan untuk yang Countryman facelift ini, dia sekarang mempunyai lampu belakang baru yang sama seperti Mini hatchback yang facelift, yaitu lampu dengan aksen Union Jack ya, atau bendera Inggris. Jadi kelihatan kayak bendera Inggris gitu loh kalau lagi nyala seperti ini. Ini lampu senjanya, jadi segitiga ini. Untuk lampu remnya dia di bagian sini, lampu sen dia LED, dan di bagian bawah ada lampu kabut belakang ya, tapi cuma sebelah kanan aja. Untuk sebelah kiri dia lampu mundur, ada reflektor di bagian kanan dan kiri. Di bagian bumper juga ini baru ya untuk yang versi facelift ini. Dan sensor parkir di belakang itu ada 4. Di bagian bawahnya juga ada knalpotnya, yang dibandingin versi pre-facelift dia sekarang nggak crackles and bangnya itu lebih sedikit ya dibandingin yang pre-facelift. Jadi mungkin karena ada petrol particulate filter ya, jadi di mesinnya itu sekarang emisinya lebih bersih, tapi suaranya nggak semerdu yang pre-facelift. Jadi emang lebih kalem gitu ya untuk knalpotnya. Tapi di unit ini entah kenapa suara wastegate atau suara blow off-nya itu lebih kenceng, jadi lebih banyak cucu gitu kalau kita lepas gas. Untuk di belakang sini juga emblem Countryman-nya dia berwarna hitam ya. Dan untuk yang Cooper S dia ada emblem Cooper S di belakang sini. Untuk di kaca belakang lengkap, ada defogger dan ada wiper. Di bagian atas ada antena Shark-fin, ada high mount stop lamp, dan untuk bagasinya juga tetap menggunakan elektrik. Ada lampu mundur di situ, lampu plat nomor juga sudah LED, dan untuk bagasi dia seperti ini ya. Masih mirip seperti yang versi pre-facelift, lega banget dengan model pelipatan 40-20 40 yang rata lantai sampai ke depan. Dan sama juga seperti yang versi pre-facelift, dia ada kayak bangku lucu seperti ini ya. Jadi kalau kita lagi berpetualang atau lagi ngaso gitu ya, kita bisa menggunakan bantalan kulit ini untuk duduk-duduk di belakang mobil dengan tulisan Mini juga. Jadinya kalau ada flap ini, misalkan bumper kita kotor, bagian belakang celana kita kan kemungkinan akan nyentuh bodi mobil ya. Dengan flap itu jadi nggak akan kotor gitu celana kita. Tapi kalau misalnya ini dibuka, dia juga tetap nahan gitu ya. Dia ada ruang penyimpanan yang gede banget di sini, tapi emang nggak ada ban serep sih. Di sebelah kanan ada strap buat naruh barang, ada power outlet, dan di sebelah kiri ada kayak net gitu ya untuk naruh barang-barang kecil. Ada lampu bagasi juga di kiri dan kanan, dan ada gantungan juga di bagian sini.
Ada parcel shelf juga untuk melindungi bagian bagasi biar nggak diintip dari luar. Sama di bagian sini juga ada tempat khusus untuk naruh segitiga pengaman, dan untuk penutupnya juga dikasih handle di kanan dan kiri. Tapi untuk nutup secara elektrik ada 2 tombol ya. Nutup untuk sambil ngunci pintu atau nutup pintu bagasinya doang. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mini Countryman Cooper S facelift tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.